Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, ketentuan yang membahas mengenai wilayah negara dan juga kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengenai agama dan kepercayaan di Indonesia, dan juga pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKM bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita masih dalam pembahasan materi bab 2, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana kali ini kita akan membahas dua ketentuan lainnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketentuan mengenai agama dan kepercayaan di Indonesia serta pertahanan dan keamanan negara. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link download PowerPoint, yang mana link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing, teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Materi pembelajaran kita kali ini memiliki 4 tujuan pembelajaran. Kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu: pertama, mengidentifikasi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi partisipasi warga negara dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan tentang pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat, mengidentifikasi partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Apa sih maksudnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu? Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik pemerintah, pejabat, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Apakah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan dijamin oleh negara? Jelas, negara Indonesia pasti menjamin kemerdekaan beragama dan berkepercayaan setiap warga negaranya. Hal tersebut dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kamu tahu gak kalau kemerdekaan beragama dan berkepercayaan termasuk perwujudan HAM? Nah, di mana kemerdekaan beragama dan berkepercayaan ini merupakan perwujudan dari HAM yang dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada pasal 4, pasal 22 ayat 1 dan pasal 55.
Tapi ingat ya, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan yang dijamin oleh negara itu tetap dilakukan dengan tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan adalah tetap menghargai agama dan keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Menghargai dan menghormati umat agama lain merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai sila pertama Pancasila. Selain itu, sila pertama Pancasila ini memiliki makna lain bagi kehidupan umat beragama, antara lain yaitu pertama, pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi tiap-tiap penduduk. Yang ketiga, tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama dan menganut kepercayaan tertentu, tetapi diwajibkan memeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, menghendaki tumbuhnya toleransi antar umat beragama. Dan yang keenam, negara menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Partisipasi warga negara dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Terdapat konsep tri kerukunan umat beragama yang terdiri dari pertama, kerukunan antar umat beragama, yang kedua, kerukunan intern umat beragama, dan yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Di mana dalam konsep ini seluruh pihak baik warga negara maupun pemerintah dapat bersinergi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Berikut adalah sikap positif warga negara dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati antar umat agama lainnya. Yang ketiga, bersedia bekerja sama dengan masyarakat lainnya tanpa melihat perbedaan agama. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai agama lain yang sedang ibadah. Yang kelima, tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama tertentu. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masuk ke dalam ketentuan tentang pertahanan dan keamanan negara. Apa yang akan terjadi apabila Indonesia tidak memiliki pertahanan dan keamanan yang kokoh? Sudah pasti berbagai ancaman mudah datang. Kondisi negara menjadi tidak stabil, serta banyak kekacauan terjadi. Maka dari itu, pertahanan dan keamanan negara merupakan faktor penting bagi suatu negara. Mari kita bahas bagaimana ketentuan pertahanan dan keamanan negara Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Berikut adalah ciri sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang pertama, kerakyatan, yang artinya orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Selanjutnya yaitu kesemestaan, artinya seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Berikutnya, kewilayahan, artinya kekuatan pertahanan dan keamanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis negara sebagai negara kepulauan. Partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara.
Pada penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa upaya mempertahankan dan menjaga pertahanan dan keamanan negara bukan hanya kewajiban TNI dan Polri, tetapi juga kewajiban setiap warga negara. Hal ini menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara merupakan sikap kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara, di mana membela negara saat ini tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti: pertama, ikut Siskamling. Yang kedua, membantu korban bencana di Indonesia. Yang ketiga, belajar dengan tekun semua pelajaran, terutama PPKN. Yang keempat, ikut ekskul Paskibra, PMR, Pramuka, ataupun ekskul-ekskul lainnya. Yang kelima, ikut pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang keenam, pengabdian sebagai anggota TNI. Dan yang ketujuh, pengabdian sesuai dengan profesi. Itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga video kali ini bisa menebar banyak manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama dan menganut kepercayaan tertentu, tetapi diwajibkan memeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku. Apa maksud dari kalimat di atas? Coba jelaskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.